Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa fahman wa 'amalan salihan yuqarribuna ila mardatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, beserta para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, dan radio-radio lainnya yang Allah muliakan. Perkenankan saya untuk beberapa menit ke depan membersamai hadirin sekalian dan para pendengar menggantikan guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muharrir Asy'ari yang seyogianya mengisi pengajian setiap subuh Sabtu, akan tetapi beliau subuh ini berhalangan, kurang sehat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kesehatan kepada beliau dan kepada seluruh guru-guru kita, dan juga kepada seluruh orang-orang yang saat ini didera oleh penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar. Akan tetapi semoga dengan diulang-ulang, diperdengarkan kembali dan kita dengarkan kembali, semoga ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar bisa kita mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang tertera di dalam hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak membawa manfaat baginya. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjadikannya sebagai hadis yang ke-12, meletakkannya di posisi hadis yang ke-12 dalam kitab Arba'in beliau. Sebagaimana yang jemaah ketahui bahwa Imam An-Nawawi dalam muqaddimah, kata pengantar kitab Arba'in beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang tertera di dalam kitab Arba'in ini merupakan dasar-dasar penting dari agama Islam. Dan beliau sedapat mungkin tidak menyertakan atau menyebutkan hadis di dalam kitab tersebut kecuali hadis yang sahih. Sebagian besarnya itu berasal dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Nah, hadis yang ada di depan kita ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Imam At-Tirmidzi sendiri menyebutkan bahwa hadis ini derajatnya adalah gharib. Akan tetapi Imam An-Nawawi dan beberapa imam-imam yang lainnya setelah mengumpulkan jalur-jalur lain dari periwayatan hadis ini menyimpulkan bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan atau baik. Sebelum kita membahas isi dari atau kandungan dari hadis ini, saya ingin menyebutkan sedikit dari kedudukan dari hadis ini. Imam Abu Dawud, salah seorang ulama hadis, menyebutkan bahwa hadis ini merupakan seperempat dari agama. Sebagian imam yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa ini adalah setengah dari agama. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan representasi dari agama itu secara utuh. Betapa tidak, kata beliau, bahwa hadis ini memuat dua hal sekaligus. Jadi amalan itu atau sesuatu itu atau amalan itu bisa berupa kita melakukan atau kita meninggalkan. Segala sesuatu itu kan ada dua bentuk. Yang pertama, bisa saja sesuatu itu berupa atau membawa kebaikan atau manfaat, dan bisa saja tidak membawa manfaat. Jadi secara umum ada 4 bentuk amalan. Yang pertama, kita melakukan hal yang bermanfaat. Bentuk yang kedua adalah kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian bentuk yang ketiga adalah kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah kita meninggalkan hal yang bermanfaat. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak membawa manfaat bagi dia. Itu secara tekstualnya, akan tetapi secara makna terkandung juga di dalam hadis ini adalah bahwa di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, di samping dia meninggalkan apa yang tidak membawa manfaat baginya, dia juga melakukan apa yang membawa manfaat baginya. Ini adalah dasar bagi ulama yang menyatakan bahwa hadis ini merupakan representasi dari agama ini secara utuh. Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di mazhab Asy-Syafi'i, menukilkan dari Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama besar di mazhab mazhab Maliki, bahwa hadis ini merupakan salah satu pilar penting dalam akhlak di dalam Islam. Hadis ini adalah salah satu tonggak penting akhlak di dalam Islam. Ada 4 buah tonggak yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Itu yang tertera di dalam 4 hadis berikut ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Maka berkata baiklah atau diam. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua atau tonggak yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian pilar akhlak yang ketiga itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh salah seorang sahabat beliau untuk memberikan sebuah nasihat yang singkat yang tidak akan beliau dapatkan dari orang lain. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Kemudian pilar yang keempat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke dalam teks hadis ini. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah, nama yang sangat familiar di telinga kita, bukankah demikian? Abu Hurairah arti secara bahasa adalah Abu kucing kecil. Hurairah itu artinya kucing kecil. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Beliau digelari dengan Abu Hurairah, ada beberapa versi. Tapi bisa kita katakan semua versi ini menunjukkan bahwa beliau ini suka dengan kucing-kucing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pun pernah memanggil beliau dengan sebutan Abu Hir. Hir juga artinya kucing. Beliau ini berasal dari Yaman. Akan tetapi kemudian hijrah ke kota Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman beliau. Beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis yang musnad, yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada lebih dari 5.374 hadis. Jadi ada kurang lebih 5.374 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah angka tertinggi yang disebutkan oleh para ulama dari seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang bisa membantu beliau bisa meriwayatkan sedemikian banyak hadis-hadis tersebut adalah karena beliau memang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dalam umur 78 tahun di kota Madinah. Hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan bahwa di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Standar dari apa yang tidak bermanfaat atau apa yang bermanfaat itu sudah jelas adalah syariat. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu haruslah kita merujuk ke syariat, tidak berdasarkan hawa nafsu. Di akhir pertemuan ini insyaallah akan saya sebutkan sebuah contoh kesalahpahaman sebagian orang ketika memahami hadis ini. Dia menyatakan bahwa ada beberapa hal yang itu tidak ada kaitannya dengan saya, dan itu tidak baik untuk saya lakukan karena itu tidak membawa maslahat apa-apa. Tapi hal tersebut pada dasarnya adalah hal yang sangat penting. Dia meninggalkan hal tersebut tidak berdasarkan pemahaman yang benar terhadap agama, akan tetapi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Hadirin yang Allah muliakan, apa bentuk-bentuk hal yang tidak membawa manfaat kepada seseorang? Dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa ma ya'nil insan minal umur wa ma la ya'nih, apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang tidak bermanfaat baginya. Walladhi ya'nil insana minal umuri huwa ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashihi min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin wa nahwiha. Yang membawa manfaat atau yang mengandung kemaslahatan bagi seseorang
itu adalah yang berkenaan dengan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Hal-hal yang berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan, makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Hal-hal yang darurat saja, tidak bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan itu sudah di luar dari batas yang dimaksudkan dari hal yang dibutuhkan seseorang atau hal yang berkenaan dengan seseorang yang bermanfaat baginya. Kemudian hal lain yang bermanfaat bagi seseorang itu adalah hal yang berkaitan dengan keselamatan dia di akhirat kelak. Sedangkan selain dari hal-hal tersebut itu termasuk hal yang tidak penting atau tidak membawa manfaat baginya. Di antara hal yang tidak penting tersebut adalah sebagaimana sudah disebutkan tadi, ketika kita berlebih-lebihan untuk hal duniawi. Sebagai contoh, seseorang yang misalnya sudah mempunyai kendaraan mobil, dia mungkin cukup hanya dengan 1 atau 2 mobil, tapi dia membeli mobil-mobil yang lain hanya untuk demi memuaskan keinginan pribadinya, memuaskan gengsi pribadinya, ingin dikatakan mempunyai koleksi mobil yang banyak, yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dalam makanan dan minuman, cukup dengan makanan yang sedikit, tapi harus ada di meja makannya puluhan jenis makanan, mulai dari makanan pembuka, makanan pemancing, makanan asasi, makanan penutup, dan makanan setelah penutup. Begitu juga minuman. Dan di antara hal lain yang tidak penting, dianggap tidak penting adalah ketika kita meminta pangkat atau kedudukan, atau ketika kita menginginkan agar dipuja dan dipuji oleh orang lain. Kemudian di antara hal yang tidak membawa kepentingan atau tidak membawa maslahat bagi seseorang itu adalah dia melakukan hal-hal yang mubah. Sebenarnya dia adalah hal yang mubah yang boleh yang boleh dia lakukan, tetapi itu tidak ada membawa manfaat bagi dunia atau akhiratnya. Sebagai contoh misalnya aktivitas harian sebagian orang yang suka duduk di warung kopi. Ini adalah hal yang mubah. Akan tetapi ketika hal ini terlalu sering dilakukan, apalagi intensitas waktu yang dihabiskan ketika seseorang beraktivitas atau duduk di warung kopi atau tempat makan atau yang sejenisnya, memakan waktu berjam-jam, bahkan sampai harus sepanjang malam duduk di warung kopi untuk aktivitas-aktivitas yang tidak membawa manfaat duniawi, bahkan apalagi ukhrawi. Tentu saja ini termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hal yang tidak membawa manfaat baginya. Di antara hal yang lain juga adalah perkataan yang tidak penting. Nah, ada ungkapan bahwa diam itu adalah emas, dan bicara itu adalah selain emas, di bawah emas. Ungkapan ini walaupun tidak bisa dipahami secara umum, ini menunjukkan bahwa bicara yang tidak ada manfaatnya itu kemudaratannya justru akan lebih tinggi. Ya. Ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa ketika seseorang sahabat wafat dalam sebuah pertempuran, syahid,
ada seorang sahabat yang lain mengatakan bahwa absyir bil jannah, berikan kabar gembira untuk dia dengan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ma yudrik, bagaimana kamu bisa tahu? Bisa saja dia itu mengatakan hal-hal yang tidak ada membawa manfaat baginya. Jadi berkata dengan perkataan yang tidak ada hubungan dengan dirinya, membawa kemaslahatan untuk dunia dan akhiratnya, itu juga merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan. Ada sebuah hadis yang lain juga, terkadang sebuah perkataan itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Mu'adz ibnu Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anu akhadhu bi kulli ma natakallamu bih, apakah kita akan dihukum dengan seluruh apa yang kita ucapkan? Kemudian Rasulullah menjawab, sakalatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yukabbu an-nasu ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim, wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim. Ini adalah Mu'adz, ini pertanyaan yang aneh. Tidakkah manusia itu ditelungkupkan di api neraka kecuali akibat dari apa yang mereka tuturkan? Ini tentunya perkataan yang tidak membawa manfaat, atau bahkan perkataan yang tidak pada tempatnya, yang menyakiti orang lain atau mengandung kezaliman, keputusan yang mengandung kezaliman yang merugikan orang lain. Hadirin yang Allah muliakan, di antara yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa manusia hendaknya menyadari kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya 2 telinga dan 1 lisan, agar dia lebih banyak mendengar dibandingkan bertutur kata. Karena tutur kata yang sudah kita ucapkan itu terkadang bisa membawa penyesalan kita di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Lebih mudah bagi kita untuk menarik kata-kata kita sebelum kita mengucapkannya dibandingkan setelah kita ucapkan. Untuk kita tarik itu tentu lebih sulit. Di antara apa yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim hendaknya menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mulia saja, tidak larut atau terjerumus dalam hal-hal yang tidak bernilai atau tidak berguna. Kemudian kandungan lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah agar setiap muslim mendidik dirinya agar bisa memaksimalkan waktu yang dia miliki hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dalam kurang lebih 7 hari lagi atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan yang amat mulia, dan kita bisa menjadikan momentum ini, momentum akan datangnya Ramadan ini, sebagai momentum untuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita agar bisa menjadi muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, yang hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang membawa kebaikan untuk diri kita, orang lain, atau untuk agama ini, dan tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang justru bisa membawa kemudaratan bagi kita pribadi, orang lain, dan agama ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.